Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Analis perdagangan adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menganalisis pasar perdagangan dan memberikan rekomendasi atau keputusan yang strategis terkait dengan perdagangan tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia, formasi jabatan analis perdagangan bisa ditemukan di Kementerian Perdagangan. Seorang analis perdagangan biasanya membutuhkan kriteria seperti memiliki pendidikan terkait perdagangan, memiliki kemampuan analisis yang tinggi, serta memahami regulasi perdagangan yang berlaku. Tugas pokok seorang analis perdagangan umumnya mencakup melakukan riset pasar, menganalisis data perdagangan, membuat laporan analisis, memberikan rekomendasi perdagangan, dan memantau perkembangan pasar. Mereka juga bertanggung jawab untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat berdasarkan analisis yang mereka lakukan. Tempat tugas seorang analis perdagangan biasanya berada di kantor pemerintah terkait, seperti Kementerian Perdagangan. Mereka juga dapat bekerja di lembaga riset perdagangan atau lembaga swasta yang bergerak di bidang perdagangan. Cara kerja seorang analis perdagangan meliputi melakukan analisis pasar secara mendalam, menggunakan data dan metode kuantitatif untuk membuat keputusan, berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, dan terus memantau perkembangan pasar secara aktif untuk mengidentifikasi peluang atau risiko perdagangan. Ini semua dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan rekomendasi atau keputusan perdagangan yang tepat. Soal 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang analis perdagangan? A. Melakukan penjualan produk secara langsung kepada konsumen. B. Menganalisis pasar untuk menentukan strategi perdagangan. C. Mengurus administrasi kepegawaian perusahaan. D. Menangani keuangan dan akuntansi perusahaan. E. Mengelola persediaan barang di gudang. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menganalisis pasar untuk menentukan strategi perdagangan. Tanggung jawab seorang analis perdagangan adalah melakukan analisis pasar guna menentukan strategi perdagangan yang tepat. Soal 2. Tugas utama seorang analis perdagangan meliputi A. Menjadi sales promotion girl di event. B. Berperan sebagai akuntan perusahaan. C. Membuat laporan keuangan bulanan. D. Menganalisis data pasar dan tren perdagangan. E. Mengelola database pelanggan perusahaan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Menganalisis data pasar dan tren perdagangan. Tugas utama seorang analis perdagangan adalah untuk menganalisis data pasar dan tren perdagangan guna mengambil keputusan yang tepat. Soal 3. Proses kerja yang biasa dilakukan oleh seorang analis perdagangan meliputi A. Menyusun strategi pemasaran online. B. Mengelola keuangan perusahaan.
C. Melakukan survei kepuasan pelanggan. D. Mengumpulkan dan menganalisis data pasar. E. Menyusun laporan keuangan tahunan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Mengumpulkan dan menganalisis data pasar. Seorang analis perdagangan biasanya melakukan proses kerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data pasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Soal 4, pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seorang analis perdagangan? A. Pengetahuan dalam bidang pertanian. B. Pengetahuan tentang teknologi informasi. C. Pengetahuan tentang proses produksi barang. D. Pengetahuan tentang pasar dan tren perdagangan. E. Pengetahuan tentang manajemen risiko keuangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pengetahuan tentang pasar dan tren perdagangan. Seorang analis perdagangan harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai pasar dan tren perdagangan untuk dapat melakukan analisis dengan baik. Soal 5, kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang analis perdagangan? A. Keterampilan dalam bercocok tanam. B. Kemampuan dalam merancang program komputer. C. Kemampuan analisis data dan statistik. D. Kreativitas dalam seni lukis. E. Kemampuan dalam merakit komputer. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Kemampuan analisis data dan statistik. Seorang analis perdagangan harus memiliki kemampuan analisis data dan statistik untuk dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang ada. Soal 6, apa kewajiban seorang analis perdagangan dalam pekerjaannya? A. Menjalankan kewajiban keagamaan dengan baik. B. Mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. C. Menjaga kerahasiaan data perusahaan. D. Menyajikan hasil analisis tanpa penjelasan. E. Mengikuti arahan tanpa pertimbangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menjaga kerahasiaan data perusahaan. Seorang analis perdagangan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Soal 7, mengapa kedisiplinan penting dalam pekerjaan seorang analis perdagangan? A. Agar dapat menghabiskan waktu luang dengan santai. B. Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. C. Agar dapat bekerja sesuai mood. D. Untuk menyenangkan atasan. E. Agar bisa berlibur lebih lama tanpa izin. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Kedisiplinan dalam pekerjaan seorang analis perdagangan penting untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja secara keseluruhan. Soal 8, mengapa kolaborasi dengan tim lain penting bagi seorang analis perdagangan? A. Agar bisa berkompetisi dengan tim lain. B. Untuk menunjukkan superioritas di antara rekan kerja. C. Untuk saling memberikan bantuan dan dukungan. D. Agar bisa mendominasi keputusan. E. Untuk membuat rekan kerja cemburu. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Untuk saling memberikan bantuan dan dukungan. Kolaborasi dengan tim lain penting bagi seorang analis perdagangan untuk saling memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan tugas yang kompleks. Soal 9, mengapa penyusunan laporan penting dalam pekerjaan seorang analis perdagangan? A. Agar bisa menghindari tugas-tugas sulit. B. Untuk mencari kesalahan rekan kerja. C. Agar dapat melibatkan banyak pihak. D. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. E. Untuk menyibukkan diri. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Penyusunan laporan dalam pekerjaan seorang analis perdagangan penting sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam menyajikan hasil analisis dan rekomendasi. Soal 10, mengapa penting bagi seorang analis perdagangan untuk terus melakukan pengembangan diri? A. Agar bisa hidup bermalas-malasan. B. Untuk meningkatkan stabilitas emosional. C. Agar selalu tampil lebih unggul dari rekan kerja. D. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
Untuk membuat rekan kerja iri. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Penting bagi seorang analis perdagangan untuk terus melakukan pengembangan diri guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pekerjaan. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.